Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Boleh kasih tepuk tangan buat Bapa kita yang setia. Mari sama-sama katakan pujian. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari yang sungguh membutuhkan Tuhan katakan.
Yesus pegang Benar Tuhan. di luar kasih-Mu Bapa jangan Engkau alasan selamaku hidup. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, biar firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, membekali setiap kami untuk berjalan menuju ke depan. Karena firman-Mu itu terang dalam kehidupan kami, yang menuntun jalan kami, menyucikan hati kami, membersihkan pikiran kami. Karena disitulah Tuhan Engkau ingin menyertai kami. Karena Engkau disebut juga Immanuel, Allah yang beserta kita. Kemanapun kami pergi Tuhan, walaupun kami sendiri, sebenarnya Engkau ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, di tempat apapun juga, selama Engkau ada, tempat itu menjadi suci dan kudus. Terlebih di dalam hati kami Tuhan, biar kekudusan itu datang dalam hidup kami, sehingga muncul kasih dan lahir kasih Allah, sehingga kami bisa mengasihi keluarga kami, mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi Tuhan. Itulah Tuhan harapan kami, supaya Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada kami, supaya kami tidak serupa dengan orang-orang dunia, tetapi kami boleh menjadi terang dan teladan bagi banyak orang, menjadi cermin bagi mereka Tuhan yang membutuhkan perilaku masa depan, kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam masalah persoalan tantangan, dalam pekerjaan, karir, studi mereka, keluarga mereka, iman mereka, bahkan sakit penyakit kesehatan. Tuhan, Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Engkau Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan, serta memelihara dan meneguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Firman-Mu memberikan masa depan dan melahirkan kekuatan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sambil kita baca bersama-sama, yaitu Mega Project Karakter Kristus. Di gereja ini diajarin untuk setiap hari punya 4 karakter yang harus dihafal dan dilakukan. Maka seminggu itu berarti ada 28 karakter. Dan akhirnya setiap hari kita bisa mengumpulkan 28 karakter itu. Karena kekristenan saudara, kalau kita hanya cuman agamawi, punya karunia, tapi kalau tidak punya karakter, maka Tuhan akan mengusir kita juga.
Sebab itu perlunya karakter. Kenapa? Karena Allah itu saudara, kita menjadi anaknya. Bukan serupa dengan wajahnya, tapi serupa dengan karakternya. Mari kita ikuti saudara kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Jadi minggu depan kita akan menghafal yang untuk hari Minggu. Kenapa saudara, kalau kita kekristenan itu dasarnya adalah satu. Bukan soal kita mau ke gereja, tapi hati yang taat. Ketaatan itulah saudara bisa membuat kita hidup kudus di hadapan Allah. Karena tanpa ketaatan saudara, kekristenan menjadi satu teori dan menjadi saudara orang-orang yang tidak menjadi contoh yang baik. Demikian juga kekristenan itu lahir dari kasih Allah. Sebab itu kalau kasih itu meninggalkan kita dan rasa ego itu menguasai kita, maka saudara, kita ini bukan murid Kristus. Kasih itu mengampuni banyak orang saudara, bisa melayani, bisa berkorban, bisa aktif di gereja, tapi sulit untuk mengampuni. Justru mengampuni itulah kuasa yang hebat, mujizat yang terbesar. Kenapa? Ketika kita mengampuni, maka Allah mengampuni kita. Itulah yang terhebat. Demikian juga saudara, kekristenan itu berkorban. Kenapa? Karena Tuhan telah berkorban untuk kita. Sebab itu saudara, mari dalam hidup kita seperti orang Majus, datang jauh-jauh mempersembahkan saudara hidupnya kepada Tuhan. Dan terlebih juga saudara, bijaksana. Kenapa? Karena akhir zaman bukan soal pandai, bukan soal aktif di gereja, tapi Tuhan katakan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Jadi yang bodoh tahu beritanya nyala, tidur juga sama dengan bijaksana. Dengar suara Tuhan, dengar bangun. Tapi saudara, minyaknya sedikit. Artinya saudara, hari ini kita perlu terus iman kita itu diasah. Kalau saudara, kalau kita bicara iman itu, mengasahnya itu setiap kita mendengar firman Allah, itu iman kita diasah saudara. Kalau tidak diasah, iman itu akan menjadi tumpul. Kalau sudah tumpul, masalah datang, kita tidak mampu untuk mengatasi. Tetapi kalau iman kita tajam dan kuat, masalah apapun juga kita tetap bisa mengatasi dan melewati dengan baik. Ingat saudara, kalau kita bicara tentang sebuah pohon. Pohon itu tidak pernah takut kalau bunganya jatuh, meninggalkan dirinya. Saudara, dia juga tidak takut kena angin kencang, sehingga daunnya jatuh. Yang dia takutkan cuma satu, tidak ada air. Selama ada air, dia akan menghasilkan bunga terus. Selama ada air, dia akan menghasilkan daun terus, saudara. Sebab itu kekristenan juga sama. Jangan takut dengan apa yang hilang dalam hidup kita, saudara. Yang penting bagaimana firman Allah itu terus tetap mengairi hidup kita. Sehingga pengharapan itu kembali muncul. Semangat itu kembali muncul. Sukacita itu muncul, saudara. Jadi jangan sampai Natal-Natal ini saudara kita kehilangan sukacita. Sukacita harus kita ambil kembali pada Natal ini. Karena saudara, Tuhan datang kepada para gembala, para malaikat itu berkata, aku memberitakan berita sukacita. Jadi ini berita sukacita, saudara. Di sini firman Allah itu sukacita dan kesulitan. Firman Allah itu memberikan harapan. Selama orang itu punya harapan, dia akan punya semangat dan dia akan tetap survive. Tapi kalau orang tidak punya pengharapan, gak mampu. Makanya saudara dikatakan, saudara, firman Allah juga mengatakan, gitu loh, jika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Padahal baru berdoa, harus percaya sudah menerimanya. Maka itu akan kamu
diberikan kepadamu, maka kamu akan menerima. Sudah itu berarti past tense. Sudah, saudara. Jadi ketika saudara berdoa, sudah, bukan akan. Dan hasilnya akan. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Jadi kalau kita setelah berdoa, kita tidak yakin sudah menerima. Kita cuma menanti akan datang, hidup saudara akan terus minta. Dan hilang pengharapan, hilang semangat. Dan itulah saudara akhirnya kita tidak bisa menghisap air. Daun jatuh, bunga jatuh dalam kehidupan kita, sedih terus. Padahal saudara, kita akan menghasilkan bunga lagi seperti pohon itu menghasilkan daun. Tetap akan memberikan sesuatu kehidupan. Jadi mari saudara kita melihat firman Tuhan dengan tema Tuhan hadir dan memberi petunjuk. Tuhan hadir untuk memberi petunjuk. Saudara, kalau orang tersesat itu butuh petunjuk. Kalau orang punya masalah itu butuh petunjuk. Kalau orang saudara bingung butuh petunjuk. Di dunia ini butuh penunjuk saudara. Saudara mungkin berkata, enggak. Bayangkan sekarang saudara, papan-papan jalan-jalan itu jarang kita lihat. Dulu kita selalu lihat jalan itu. Jalan Sudirman, jalan apa? Sekarang enggak. Kenapa? Ya sudah ada Google. Ada Google Map. Kiri kanan jalan ini, kiri kanan, coba saudara. Yang sudah hafal saja Jakarta masih pakai petunjuk ini saudara. Yang sudah hafal. Hidup saudara pulang ke rumah hafal, ke gereja hafal, kerja toko hafal. Tapi perlu petunjuk dari Tuhan. Amin. Petunjuk itu penting saudara. Itu kalau kita tidak ada petunjuk, tidak ada kekuatan. Makanya poin pertama, peranan malaikat dan hati seorang hamba. Jadi kalau kita mau petunjuk, hati adalah hati seorang hamba. Yang selalu ingin mendengar petunjuk dari tuannya. Maka Tuhan akan memberikan pandangan-pandangannya. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 38. Tentang Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel. Kata malaikat itu kepadanya, Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, gereja dan kerajaan surga. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Itulah yang Yohanes Pembaptis. Sebab, kata malaikat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kalau berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Kata sudah itu berarti saudara punya pengharapan. Saudara punya kekuatan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita memang seperti itu mungkin. Tapi Tuhan katakan juga bagi kita, orang percaya tidak ada mustahil. Terus ayat 38. Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia bukan pendeta, tapi dia berkata hamba Tuhan.
Jadi saudara jangan berkata, pendeta itu hamba Tuhan, saya bukan. Maria itu hamba Tuhan. Dia orang biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara disebut hamba Tuhan. Karena dia melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin saudara berkata, oh pendeta. Atau saudara yang seperti itu. Hamba Tuhan itu jabatan. Belum tentu dia melakukan kehendak Tuhan, saudara. Yang penting hari ini, saudara. Jangan melihat saya di mimbar, saudara di bawah. Kita sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang untuk apa? Hati kita supaya taat kepada Allah. Supaya disebut hamba Tuhan berarti saudara, apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Apa yang firman ajarkan kita lakukan. Itu namanya hamba Tuhan. Ingat, bukan status jabatan. Tapi itu adalah karakter kita. Karakter kita nggak gampang, saudara. Makanya di sini, saudara, kita ini ada peperangan rohani dalam hidup kita. Menolak, saudara, hati kita yang maunya sendiri. Tapi menyerahkan hati kita kepada kehendak Allah. Maria itu berat. Sebab apa, saudara? Karena dia harus mengandung, belum bersuami. Risikonya besar. Pacarnya bisa meninggalkan dia. Mungkin dia berkata, Tuhan jangan dulu saya belum siap. Kasih yang lain saja. Saya nggak mau repot-repot begitu Tuhan. Gitu loh. Nggak mau mengandung risiko yang berat. Gitu loh. Saudara, risiko besar itu pasti mengandung berkat yang besar. Saudara mau cari pekerjaan yang besar, risikonya besar Bapak Ibu. Kok diam semua ini? Saudara mau cari risiko kecil, ya carilah urusan kecil-kecil saja. Mungkin paling gampang ya cari yang kecil, jaga toilet. Betul saudara, risikonya kecil gitu saudara. Kalau handphone orang ketinggalan kita bisa ambil dan kembalikan. Jadi peperangan rohani itu paling berat. Yaitu untuk bukan kita mau ke gereja, itu bisa ditarik orang, dijemput orang, itu bisa. Tapi untuk hati taat itu tidak gampang. Makanya kalau di gereja orang bisa. Tapi hatinya di mana? Hati kita ada di mana? Coba selidiki hati kita di mana, saudara. Kalau hati kita ada pada Tuhan, maka firman ini kita lahap betul-betul. Itu peperangan yang paling hebat. Saudara, seperti Daniel, dia berdoa. 21 hari dia puasa. Malaikat Gabriel datang. Daniel, engkau yang dikasihi Tuhan. Perhatikan kata-katanya. Sejak hari pertama engkau doa puasa, Allah sudah menyuruh aku datang kepadamu. Kalau saudara berkata, kenapa 21 hari baru datang? Daniel itu orang yang taat hatinya. Saudara, dia percaya kalau Tuhan akan jawab. 1 hari gak jawab, 21 hari. 21 hari gak jawab, dia dengar terus. Kalau dia orangnya gak tekun, 1 hari seminggu sudah hilang dia. Gak mau lagi doa. Next tahun depan. Justru ketika dia berdoa, Allah sudah memerintahkan Gabriel. Loh kok terlambat? Gabriel berkata, ketika aku disuruh Tuhan datang kepadamu, penguasa Iran, saudara, Persia, itu kuasa kegelapan, menahan aku. Dan aku berperang dengan dia. Perang, saudara. Akhirnya aku minta bantuan dari Mikael untuk menghadapi dia. Sekarang aku datang kepadamu. Aku memberikan sesuatu kepadamu tentang kitab kehidupan dan sebagainya. Apa yang terjadi akan datang, yang tercatat di situnya semua. Setelah ini aku akan kembali dan berperang dengan kerajaan Yunani. Tapi bukan kerajaannya, penguasanya. Saudara, peperangan rohani. Demikian juga Daniel berperang 21 hari. Dia puasa. Dia berdoa kok gak dijawab. 21 hari. Doa yang tekun, saudara. Makanya itu menang perjuangan melatih kita. Kesabaran, ketekunan. Itu karakter. Kalau kita gak ada karakter, saudara, kalau gak tenang, berat, saudara. Kalau kita gak tekun, gak dapat apa-apa juga.
Kerap kali setelah kita mau dapat, kita nggak sabar. Di situ kita kehilangan momentum. Belajar seperti itu. Suatu hari saudara, ini terjadi pada tahun-tahun lama. Ya sekitar tahun 97. Ketika saya ada persekutuan doa, mertua saya seorang pendeta. Persekutuan itu cukup banyak hadir. Karena di tempat perumahan mewah. Setiap hari ada persekutuan. Rasa haus dan lapar saudara. Wah tumbuh. Mujizat tidak usah ngomong. Di mana kita tekun, di situ pasti kuasa Tuhan bekerja. Nggak usah bicara ada mujizat, nggak perlu. Ketekunan itu menghasilkan sesuatu. Amin. Nah itu yang dilatih saudara. Setelah rame begitu, muncul saudara. Tuan rumah sama satu orang lagi hamba Tuhan. Kelihatan rame setiap hari ibadah saudara. Ya timbullah ya suara-suara iblis. Jadi kelihatannya ya begitulah saudara. Peperangan rohani itu dia juga perang. Aku mau melayani atau aku ingin memiliki saudara. Timbullah orang kalau nggak bisa ingin memiliki bukan ingin melayani. Sama seperti Adam saudara. Dia melihat dia berpikir melihat nggak salah, makan yang salah. Makan buah itu saudara. Pengetahuan itu. Nah setelah kejadian gitu saya tidak tahu. Tapi malam saudara, malam. Saya tuh mendapatkan penglihatan malam. Rumah saya letternya L. Letter L. Jadi saya nyapu rumah. Agak kuno ya dan. Saya lihat kok di sebelah kiri ini di kamar anak saya kok ada bapak tua. Duduk dia pakai tongkat. Kasih topi saudara. Topi-topi yang model bambu itu loh. Kok sepertinya orang-orang bukan orang kaya, orang biasa. Saya waktu lihat dia enggak menengadakan mukanya, cuma berkata, kamu tenang saja, kerja layani saja. Anakmu di dalam aku yang jaga. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tadi dikatakan, malaikat Tuhan menjaga dia. Tapi bukan dilepas, nyebrang sendiri nak. Malaikat Tuhan ada. Itu malaikat maut yang datang. Ya udah sama-sama malaikatnya maut yang datang. Jangan salahkan Tuhan saudara. Dan dari situ akhirnya saya nyapu. Gak lama lagi ada satu suara di ujung sana. Cuma saya gak lihat wajahnya. Kamu tetap pelayanan. Karena utusan iblis akan menghancurkan, mengacaukan kamu. Tetap kamu pelayanan. Utusan iblis akan datang, kamu gak usah bingung. Aku akan tangkap dia. Saudara, dia akan datang sekarang dia ceritakan. Ada pergumulan di orang itu. Antara ingin melayani atau memiliki. Saudara, banyak orang memiliki belum tentu melayani. Orang melayani gak usah pikir memiliki. Yang milik itu Tuhan. Amin. Nah itu peperangan katanya. Setelah itu tidak lama lagi betul saudara. Muncul cepat seperti kilat itu. Di jendela yang besar itu. Ya tinggi. Wah langsing atletis. Dia di jendela dia lihat gini. Lihat kiri kanan. Mungkin dia lihat bapak itu saudara. Lihat sini. Dia lihat gini. Dia terbang lagi saudara ke belakang. Terus malaikat itu yang di atas itu berkata. Dia sekarang pergi ke tempat sana. Mereka bukan lagi ingin melayani. Iblis itu merasuk hatinya untuk memiliki, saudara. Bahaya itu juga di situ. Kalau gereja jemaat, saudara, jemaat itu kita merasa kita memiliki, bukan melayani. Dari situlah akhirnya kita menjadi tuan. Dari situ akhirnya saudara, dan dia katakan dia akan memiliki. Ya Tuhan suruh saya untuk ikhlas. Berikan daripada berkelahi, kasihlah. Dari situlah muncul saudara betul. Tahun-tahun kemudian, tidak tahun, hanya beberapa bulan timbullah masalah di situ. Tanda-tanda dari Tuhan begitu banyak saya tidak bisa cerita sepenuhnya. Tetapi akhirnya kami kumpul semua. Ya sudah, kamu ingin melayani Tuhan? Ya saya melayani. Ya sudah kamu ambillah. Mungkin dia tidak bisa membuka pelayanan. Dia hanya ingin memiliki saudara. Ada orang yang seperti itu. Terus ayatnya bagaimana?
Oh dia pakai ayat juga. Kamu menabur. Saudara, kamu menabur, aku yang menuai. Luar biasa saudara. Jadi juga sama seperti itu. Ya banyak hal lah. Sebenarnya kan kita harus hati-hati. Tapi saya rela. Dari situlah Tuhan buka pelayanan lebih besar. Saya pergi misi, melayani para pengusaha sampai Jakarta di mana-mana. Dan akhirnya buka gereja juga. Kalau saya mempertahankan, berarti saya merasa memiliki. Kalau saya merasa memiliki, hari ini, saudara, saya cuma ketua persekutuan doa. Bukan seorang hamba Tuhan gereja. Jadi jangan pernah takut. Saudara, yang penting imanmu jangan hilang. Amin. Yang lain kiri kanan direbut orang, yang penting imanmu tidak mungkin direbut. Tidak ada yang bisa merebut imanmu. Kecuali kita yang membuang iman itu sendiri. Orang bisa merebut barang kita, merebut apa yang kita punya. Tapi dia tidak bisa merebut iman kita. Tapi kita yang bisa membuangnya. Iman tidak mungkin direbut. Hati-hati. Jangan bilang imanku direbut orang. Oh enggak. Enggak ada iman direbut orang. Saudara, itulah hal-hal peperangan rohani hari ini. Kita harus belajar kalau bisa, saudara. Makanya banyak orang tidak bisa menjadi berkat. Kenapa saudara? Karena dia merasa, oh ada orang lebih. Dia lihat yang lebih. Ada orang lebih tinggi, lebih kaya, lebih kedudukan. Dia lihat itu. Sehingga dia merasa kurang terus. Karena dia merasa kurang. Saudara, dia tidak mampu untuk menjadi berkat. Karena dia lihat orang yang lebih tinggi dan lebih mampu, lebih kaya. Tetapi kalau orang itu melihat orang yang di bawah dia, yang lebih miskin, tidak mampu, dia akan merasa lebih, sehingga dia bisa menjadi berkat. Kenapa orang-orang Kristen sekarang tidak bisa menjadi berkat? Atau hanya cuma mengejar berkat? Karena dia selalu mengukur dengan orang yang lebih. Dia lupa untuk melihat orang yang di bawah. Kalau kita melihat orang yang di bawah, mengucap syukur saja saudara. Problem kita mungkin banyak, persoalan kita banyak. Tapi kalau kita melayani di desa, saya tinggal di Singapura juga, keliling Jakarta, Surabaya, Singapura. 3 gereja itu yang saya putar-putar terus. Selalu lihat orang di Singapura itu selalu sakit. Saudara, ketika saya melihat sakit, aduh, apa yang kita hilang sedikit, saya bisa bersyukur. Dia sudah hilang duit, penderitaannya berat. Saudara, hari ini kalau kita masih sehat, amin, jangan melihat sesuatu yang hilang. Yang penting imanmu tidak boleh hilang. Kita lihat hal yang kedua. Perlunya petunjuk. Petunjuk bagi yang tulus. Petunjuk bagi yang tulus saudara. Itu penting. Kalau kita nggak ada petunjuk nggak bisa. Matius pasal 2. Ayat 13 sampai dengan 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Malaikat Tuhan dalam kitab Ibrani memang disebutkan, malaikat itu adalah roh-roh yang melayani orang yang percaya. Itu ayatnya. Malaikat itu adalah roh-roh yang melayani orang yang percaya. Kita melayani Tuhan, malaikat melayani kita. Cuma tidak kelihatan memang. Loh, saudara bilang, tidak kelihatan gimana? Ya saya skip dulu ya. Buktinya, sebenarnya saya ini sudah mati berapa kali. Waktu saya itu umur berapa, saya lupa, pokoknya masih kecil. Diajak berenang sama orang kampung. Ayo kita berenang di kolam renang. Belum pernah lihat kolam renang. Biasanya cuma di sungai zaman dulu. Di pinggir-pinggir gitu sambil jaga orang. Ini di kolam renang, saya lihat besar sekali kolam renangnya. Saya suruh ganti, saya ganti. Orang-orang pada lari semua. Saya masih kecil saudara. Saya tidak tahu di mana ini, kolam renangnya besar. Saya keluar kamar ganti, saya lihat orang-orang demonstrasi. Masuk semua. Saya tidak mengerti berenang. Saya lihat, renang itu lompat begitu. Saya mau lompat di sini, enggak lah, saya ke sana aja. Tidak tahu kenapa. Saya lompat dari sana saudara, ujung baru saya lompat. Ternyata itu segini. Keluar. Terus saya duduk-duduk diam. Tidak mengerti. Saya tidak bisa berenang. Coba kalau saya lompat di sini,
sudah mungkin hari ini tidak ada di tempat ini. Saya nggak tahu. Itu berarti malaikat. Saya nggak ngomong ini dalam nggak dalam. Saya nggak tahu. Itu malaikat itu mengarahkan kepada saya. Coba pikirkan. Berapa kali kita harus mengalami maut. Tapi kita tidak mengalami maut. Ada tangan Tuhan. Malaikat yang menyertai kita. Tapi besok berkata itu ada tangan. Lompat aja saudara. Tangan setan yang ngambil. Betul saudara. Ya memang tangannya macam-macam. Jadi harus hati-hati. Iman tidak boleh demonstrasi. Kita lihat terus ayatnya. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh. Terus, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Lalu hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Seperti Musa ya. Seperti bangsa Israel juga di Mesir itu dipanggil. Itu penggenapan semuanya. Terus ayat yang ke berapa? 15 sudah. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dan orang-orang Majus itu. Langsung lompat ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, pulanglah. Karena Herodes telah mati. Oh, zaman dulu nggak ada berita. Kalau sekarang ada berita, WA gampang. Tapi Tuhan tetap memberikan berita kepada orang yang dikasihinya. Amin. Nah, itu penting sekali saudara. Kalau saudara coba aku nggak pakai Google jalan, biar Tuhan yang akan kasih berita, saudara akan kesasar lah. Itu main-main. Tuhan juga kasih pengantar seperti itu. Tapi di luar, bagaimana? Itu kan bisa diatur di dunia. Tapi masa depan tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa meramalnya. Hanya Tuhan yang bisa. Saudara, sebab itu orang yang memikirkan masa depan, orang yang mau hidup di dalam masa depan, orang yang ingin membangun masa depan, dia tidak bisa tidak, dia membutuhkan Tuhan. Amin. Itu harus butuh Tuhan. Kalau cuma jalan-jalan diberi petunjuk bisa. Makanya saudara, itu penting sekali. Yusuf Maria dipimpin oleh Tuhan. Saya ingat sekali saudara ketika saya pilgrim Natal ini. Ketika pilgrim, malam-malam saya dapat mimpi saudara. Mimpi apa? Ada yang kehilangan barang berharga. Waduh, saudara takut ini. Saudara, istri saya kemarin bilang, aku mimpi loh. Paspornya hilang, jadi saya kantongi terus. Daripada hilang, saudara, numpuk. Itu kan peringatan, walaupun nggak terjadi, nggak usah pusing lah, betul kan saudara? Tapi like mimpi, lompatlah kamu ke jurang. Ya berarti saudara bunuh diri, utang banyak itu. Nah, itu kisah terjadi saudara. Ketika saya mimpi, saya bilang, semua hati-hati. Jangan berempat-empat orang. Jangan pakai perhiasan. Karena kita pilgrim gak usah pakai kalung, aroji gak perlu lah. Gitu, saudara. Saya kemana-mana gak pakai kalung, aroji. Istri saya gak cemburu walaupun saya gak pakai cincin kawin. Aroji saya gak pakai. Saudara bilang, kasihan Pak Fegi saya kasih. Gak perlu, saya punya aroji banyak. Aroji itu menunjukkan waktu kita. Tapi tidak pernah menunjukkan umur kita. Untuk kapan kita dipanggil dia tidak tahu. Batas waktu. Saudara, makanya jangan pernah berpikir itulah. Setelah jalan-jalan, saya bilang hati-hati bu, hati-hati mesti ada laki-lakinya. Jalan. Tidak lama lagi jalan semuanya. Sampai di bis. Loh, kalungku hilang saudara. Di mana? Di situ. Oh kenapa? Ada orang datang pura-pura minta. Gitu loh. Terus anak kecilnya datang minta. Nggak terasa bisa hilang.
Bagaimana cara nyurinya saya nggak tahu. Gitu saudara. Ya itu juga tidak ada mustahil bagi setan juga mungkin saudara. Bagi orang yang suka nampang itu bahaya. Jadi hilang, waduh hilang beneran. Sudah bayar mahal, kamu hilang buat apa? Ya sudahlah. Yang penting hilangnya kalung itu jangan membuat kamu kehilangan damai sejahtera. Dan jangan kamu merasa kehilangan sukacitamu. Banyak orang yang kehilangan itu, damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Nah itulah peperangan rohani juga. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak hilang, saudara. Banyak yang hilang. Yang paling mengesankan, yang paling menyedihkan itu kalau saudara kita hilang dari hadapan Allah. Itu yang paling berbahaya. Kalau seseorang yang kita cintai, saya sebentar lagi harusnya saya ibadah nanti jam 2, pesawat jam 6. Tapi karena ada yang meninggal di Surabaya, dia bilang, Pak tolong Pak. Saya mesti lari khotbahnya cepat sana. Jam 11:30 mesti ke Central Park. Dan saya mesti jam 3 ngejar pesawat. Saudara, ganti pesawat. Kenapa? Karena orang ini meninggal. Saudara, orang yang kita cintai meninggal, kehilangan itu sedih. Sedih. Kalung sedih biasalah, tapi sedih juga. Tapi yang paling sedih itu kalau orang kehilangan di hadapan Allah. Yang paling bahaya saudara, kalau saya melihat itu banyak orang-orang ya. Banyak orang-orang itu kerap kali kalau dia kehilangan sesuatu itu dia nggak pusing. Gitu loh. Kadang-kadang anaknya ditinggal karena kehilangan sesuatu. Nyari anaknya yang hilang saudara. Nah dari sinilah harus hati-hati. Kalau kehilangan sesuatu cari nggak apa-apa. Yang penting yang lain jangan hilang. Amin. Itu yang paling penting. Kalau saudara kehilangan boleh cari. Tapi imanmu, sukacita, damai sejahtera jangan ikut hilang. Kalau itu hilang itulah iblis ingin mengambil saudara. Tapi kalau engkau hilang kau cari, sukacitamu masih ada, saudara, Tuhan akan masih bisa sanggup menggantinya. Enak toh kita yang hilangkan Tuhan yang ganti. Seneng gak? Yang besok hilangkan terus saja Tuhan ganti. Saudara, banyak orang sistem seperti itu. Tidak bisa saudara. Artinya selama kita punya sukacita dan punya harapan, saudara, Allah selalu akan menolong kita. Karena harapan itulah yang membuat Allah itu menolong kita. Tapi kalau seseorang kehilangan harapan, kehilangan sukacita, saudara, berarti imannya tidak tumbuh. Jangan bilang cuma Allah selalu tolong, memang iya, tapi harus ada harapan itu. Orang yang tidak punya harapan, tidak punya semangat, sulit. Karena Allah ingin saudara harus punya iman dulu. Baru Tuhan akan bekerja melalui iman kita. Jangan imannya gugur bila Tuhan bekerja. Itu beda. Makanya tugas kita bangun iman terus. Tugas Allah akan menolong kita. Itu harus sungguh-sungguh terjadi. Saudara, kita yang ketiga. Kita bicara. Orang bijak dan taat. Penting sekali. Tadi kan diceritakan tentang karakter Kristus. Taat, bijaksana. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Panggillah ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat membuka kitab Mika perjanjian lama, dikatakan di Bethlehem. Sehingga mereka mulai berangkat di Bethlehem. Kerap kali kalau kita sudah salah jalan, salah Allah hidup kita, firman Allah akan mengembalikan di jalan yang benar. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Saudara membutuhkan itu. Nah, kita terus lompat ayat yang ke-10 sampai 12. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Sukacita tetap harus ada. Dan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan selalu memberi petunjuk jalannya. Saudara, Natal-Natal itu kita ingat orang Majus memberikan emas, kemenyan dan mur. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Hati kita, hidup kita, harapan kita, masa depan kita harus berikan kepada Tuhan. Gak bisa kita merangkai sendiri. Saudara, saya ingat, saya tutup dengan kesaksian saya waktu kecil sekolah minggu. Bukan kecil ya, agak remaja begitu. Di gereja saya itu dulu, saudara, itu karena orang Kristennya itu gak ada. Orang kampung gak ada yang Kristen semua. Gereja dibuka jalan. Jadi sepi. Makanya gereja mengadakan, saudara, kalau setiap orang datang dikasih gambar Yesus. Saya kumpulin terus, saudara. Kalau 1 tahun 51 kali datang, Natal itu dikasih kain putih. Itu zaman lama, saudara. Orang itu masih susah, sepedaan, mobil jarang ada. Kain putih. Saya ini sekolah. Saudara saya itu banyak, di atas saya paling kecil. Saya selalu dapat warisan sebelum ayah ibu meninggal. Yaitu pakaian kakak saya, kalau sudah saya yang kan pakai. Sepatu kakak saya, saudara, nanti kemudian saya yang pakai. Jadi kadang-kadang sepatunya kebesaran sekolah gitu, saudara. Jadi kita rindu sekali untuk dapat kain putih. Jadi saya datang di gereja, tidak mau terlambat. Saudara, tidak mau terlambat karena kain putih. Dan saya datang di gereja terus, datang. Ke 51-nya ada halangan, saudara. Ya pokoknya ada halangan berat lah. Sehingga saya gak bisa datang di gereja itu. Tapi ketika saya punya waktu sedikit, saya lari, saudara. Lari melewati jembatan. Padahal jembatan itu kayunya bisa lubang-lubang. Demikian putih saya jalan tak peduli. Nyebrang jalan gak lihat becak. Zaman dulu gak ada mobil. Demikian putih, mungkin orang yang bilang, iya anak gila ini orang kecil ini. Begitu masuk di gereja, saudara. Zaman dulu gereja kan gak seperti ini. Pintunya kayak pintu koboi. Koboi ya, pintu 2 separuh, kelihatan kaki, kelihatan kepala. Saudara, jadi saya waktu buka pintu itu, yes, sudah doa berkat. Sudah absensi. Saya pulang, duduk di tangga di rumah, di kampung. Seminggu sedih. Waktu Natal orang dapat kain putih, saya tidak dapat kain putih. Saudara, itu sangat menyedihkan. Saya tumbuh dewasa, saya jadi pengusaha. Saya kembali ke gereja itu. Sebagian teman hilang, sebagian ketemu. Saudara, ketemu, saya langsung berkata begini. Butuh apa saja? Kain putih, butuh apa saja? Perpustakaan saya bangun. Buku Alkitab saya kasih semua. Karena saya pernah gak dapat kain putih. Sekarang saya harus bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Tapi saudara, yang luar biasa, kain putih saya tidak dapat dari pendeta itu. Tapi setelah 3, 4, 5 tahun kemudian, Tuhan ganti kain putih itu dengan anaknya pendeta. Jadi pendeta akhirnya, saudara. Coba dapat kain putih, mungkin saya jadi profesor. Jadi jangan pernah takut kehilangan sesuatu. Yang penting tekunlah. Ketika engkau hilang, tetaplah berikan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Mungkin Tuhan tidak memberi kepada saudara, saudara tetap memberi hatimu kepada Tuhan. Percaya terus. Mungkin kamu gak dapat apa yang kamu inginkan, tapi engkau tetap memberikan hatimu percaya kepada Allah. Maka Allah memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang pernah kamu inginkan gak kamu dapat. Bisa tahu ya? Ketika engkau ingin sesuatu kepada Tuhan dan kau datang gak dapat, tetaplah persembahkan hidupmu, hatimu. Percayalah terus. Suatu hari itu akan memberi kepada kamu lebih daripada apa yang kamu minta gak dapat. Itulah Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Makanya Natal-Natal ini, saudara, saya ingat banyak orang susah di dunia ini. Sehingga gereja ini, saudara, setiap November sampai Januari mengumpulkan uang disebut diakonia Natal. Yaitu kita membantu diakonia Natal untuk membantu gereja-gereja yang miskin, yang mungkin tidak punya keyboard,
Mungkin atapnya bocor, nggak ada kursi. Kita sudah lakukan ini 15 tahun. Dan setiap kali setahun itu antara 50 sampai 150 gereja kita. Tapi bukan gereja BES, saudara. Dan mungkin sekarang sudah 1000 lebih yang kita bantu. Di tengah kesulitan apapun juga, ada orang yang lebih sulit dari kita. Amin. Mereka sulit tapi tidak mampu mengambil. Kita sulit masih punya pengharapan dan kemampuan. Mari kita tunduk kepala. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua di tempat ini. Biar apa yang kami dapat hari ini Tuhan, kami simpan dalam hati. Kami tidak takut bunga itu jatuh, daun itu jatuh. Yang penting air firman itu tetap menghidupi aku. Dan harapanku tetap sukacita itu ada. Tuhan Engkau lah memberi petunjuk jalan hidupku. Aku tidak mau kehilangan iman walaupun kehilangan yang lainnya. Aku tidak mau tersesat. Bukan di jalan-jalan di dunia ini. Tapi jalan masa depan kehidupanku. Karena Engkau yang menuntunnya. Tuhan, mungkin aku sudah 1 tahun, 2 tahun berdoa ada sesuatu yang belum dapat. Aku tetap memberikan hidupku kepadamu. Aku tetap memberikan hatiku kepadamu. Aku tetap mempersembahkannya. Aku tetap percaya. Walaupun aku tidak dapat. Karena aku tahu Tuhan, suatu hari Engkau akan memberi lebih daripada apa yang aku inginkan tidak dapat. Hari ini kami berdoa Tuhan. Untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau doa berkat gak usah bingung terima berkatnya. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan memberi, tidak satu pun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sibuk, sombong dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Ingat, kalau nggak dapat, tetap berikan sesuatu hidupmu kepada Tuhan. Tetap berikan hatimu dan percaya Tuhan akan memberi sesuatu. Makanya di gereja ini saudara, saya hidup sudah terlatih. Apapun juga hidup saya harus memberi sesuatu kepada Tuhan. Saya dulu punya toko saudara, saya datang, baju-baju saya kasihkan ke orang-orang susah. Pokoknya sama Tuhan saudara, percayalah. Berikan hatimu dan imanmu percaya pada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua
semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya.